Pesan khusus dari Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23. Pelatih Shin Tae-yong menyampaikan pesan khusus jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Salah satu penggawa Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho mengatakan sang pelatih meminta para pemainnya terus saling support untuk menjaga kekompakan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Qatar U23 pada laga pembuka grup A. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Jasim bin Hamad Stadium, Senin, 15 April 2024, malam nanti. Rizky Ridho mengatakan Shin Tae-yong memang terus memberikan suntikan motivasi kepada timnya menjelang laga perdana itu. Tentunya hal tersebut agar Timnas Indonesia U23 dapat menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal melawan Qatar. Coach Shin mengingatkan untuk saling menguatkan, saling support satu sama lain, komunikasi jangan lupa, pokoknya kerja keras terus di lapangan dan meraih hasil terbaik, kata Rizky Ridho dalam keterangannya, Senin, 15 April 2024. Pemain Persija itu mengatakan persiapan timnya pun cukup baik untuk laga tersebut dengan program latihan dari tim pelatih. Dia nilai hal itu pun menjadi modal utama untuk Timnas Indonesia U23 meladeni permainan tim tuan rumah. Persiapan alhamdulillah berjalan lancar semuanya, tentunya kita punya persiapan lebih baik dan untuk Piala Asia kita harus lebih siap lagi, katanya. Rizky Ridho memastikan rekan-rekannya tidak ada rasa gugup akan memainkan laga perdana Piala Asia U23. Sebab, dia nilai para pemain malah sangat antusias ingin menunjukkan kualitas Timnas Indonesia U23. Teman-teman semuanya enjoy dan siap untuk laga, ujarnya. Dean Zandbergen, Emil Audero dan Kelvin Verdong siap memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Tanda-tanda tiga pemain keturunan ini segera berseragam merah Timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Kita mulai bahas dari Dean Zandbergen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dean Zandbergen tenggelam di antara dua penyerang keturunan lain, yakni Jens Raven, FC Dordrecht U21, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Nama Jens Raven muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bareng Shin Tae-yong pada awal Maret 2024. Sementara Ulla Romeni mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, dalam wawancara dengan Voetbal Primeur, Ulla Romeni mengaku belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Hanya saja, tiba-tiba sosok Dean Zandbergen muncul ke permukaan. Penyerang milik Jong Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan staf ahli Menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan, pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dean Zandbergen. Selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, lanjut mantan Presiden Inter Milan. Pertemuan ini memperkuat isu Emil Audero segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika benar dinaturalisasi, tenaga Emil Audero sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Terakhir ada Kelvin Verdong. Ia mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengakui Kelvin Verdong akan mendapatkan paspor Indonesia. Sekarang harapannya, tiga nama di atas segera mendapatkan paspor Indonesia. Tenaga ketiganya dibutuhkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Video call bareng staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka. Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ulla Romeni.
Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Football Premier, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, penyerang ini butuh waktu untuk menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Alhasil, pencinta sepak bola tanah air memprediksi sosok penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven. Indikasi itu muncul karena penyerang FC Dordrecht U21 ini baru berusia 18 tahun. Ditambah lagi, Jens Raven juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada awal Maret 2024. Hanya saja, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul ke permukaan, penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan. Di stories Instagramnya, Hamdan Hamedan, ia menulis caption, Silaturahim Syawal, sambil video call dengan dua sosok, salah satu sosok itu adalah Dean Zandbergen. Bicara statistik, Dean Zandbergen telah mengemas 4 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bersama Jong Sparta di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Selain mentas bersama tim muda, Dean Zandbergen juga 2 kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam yang merumput di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat, Dean Zandbergen 2 kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Jadi, apakah Dean Zandbergen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Pelatih Australia U23, Tony Vidmar mengaku terkejut dengan penampilan timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Uni Emirat Arab, UEA, U23. Duel antara timnas U23 Indonesia versus UEA terlaksana di The7 Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa, 9 Maret 2024, dini hari. Sebagai informasi, ini merupakan laga uji coba terakhir timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Terkait hasil, timnas U23 Indonesia mampu menumbangkan UEA dengan skor tipis 1-0. Jelang bertemu di Piala Asia U23 di Qatar, pelatih Australia tersebut mengaku cukup terkejut dengan performa Indonesia yang mampu mengalahkan UEA. Kita lihat, Indonesia baru saja memenangkan pertandingan uji coba melawan UEA. Ini cukup mengejutkan, ucap Tony Vidmar. Jadi performa yang dimiliki Indonesia saat ini cukup menjadi ancaman besar bagi kami, Australia, lanjutnya. Semoga pertemuan dengan Indonesia menjadi pertandingan yang seru untuk dilihat, jelasnya. Hasil ini tentu menjadi bekal positif skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Lawan yang dihadapi yakni ada Qatar, Yordania dan Australia. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan berpindah dari Dubai ke Qatar pada tanggal 10 April 2024.